Sejujurnya, aku nggak pernah punya ekspektasi apa-apa waktu pertama kali masuk kerja di kantor ini. Rutinitasnya jelas, bangun pagi, mandi, buru-buru naik transportasi, sampai kantor, kerja, pulang, tidur, gitu terus. Tapi ternyata semuanya mulai sedikit berubah sejak aku mulai rutin mampir ke sebuah coffee shop kecil di pojok lobi gedung. Awalnya benar-benar cuma karena biar nggak ngantuk di meeting pagi. Pekerjaan di divisiku lumayan padat. Kadang belum apa-apa udah dikejar deadline sama atasan. Jadi secangkir kopi pahit tanpa gula rasanya udah kayak senjata utama buat nyelamatin mood sepanjang hari. Tiap jam 7.30 pagi, aku selalu buka pintu kedai kecil itu. Udah hafal sama suara kecil teling dari pintunya. Sama bau kopi yang langsung nyambut dari balik meja bar. Yang bikin aku kaget, pertama kali itu baristanya langsung ngomong, "Americano tanpa gula kan?" Padahal aku baru datang 2 kali. Aku waktu itu cuma senyum dan bilang, "Iya betul." Tapi jujur, dari situ aku mulai bertanya-tanya, kok dia ingat? Hari demi hari, itu jadi rutinitas. Pagi datang, buka pintu, dia udah senyum, kopi langsung disiapin. Bahkan kadang aku belum sempat buka mulut. Kadang dia nambahin candaan kayak, "Hari ini tak bikin lebih kuat. Soalnya kamu butuh energi ekstra." Entah kenapa kata-kata sederhana itu kayak bikin aku ngerasa lebih ringan. Lucu ya, sahabat kantor aku, namanya Risa, sering banget ngodain. Dia suka bilang, kayaknya barista itu suka deh sama kamu." Tapi aku selalu jawab, "Lah, apaan sih Riz, sumpah, cuma profesionalis kerja." Padahal kalau boleh jujur, aku mulai ngerasa ada yang beda. Gimana ya? Setiap dia manggil namaku, rasanya kayak lega. Setiap dia nyodorin kopi dan bilang, "Semangat ya hari ini." Rasanya kayak ada satu orang di dunia ini yang benar peduli. Pernah suatu hari aku datang dengan muka super lelah. Semalam aku lembur sampai jam 1 pagi. Pagi-pagi aku masuk kedai sambil nahan ngantuk dan dia langsung bilang, "Hari ini kopi gratis, tapi kamu harus janji buat gak terlalu keras sama diri sendiri." Aku diam, terus ketawa kecil. "Iya deh, makasih." Dan entah kenapa saat itu aku ngerasa kayak lagi diperhatiin banget. Padahal kita bahkan gak tukaran nomor. Sejak kejadian itu, aku mulai cerita sedikit ke Risa. "Riz, aku tuh kayak nyaman banget ngobrol sama dia. Padahal kita cuma ketemu 5 menit setiap pagi." Risa cuma senyum-senyum jahil dan bilang,
Nah lo, berarti bener dong feeling gue. Dan nyatanya dari hari ke hari, obrolan dengan barista itu makin panjang. Bahkan kadang bikin aku sengaja datang lebih cepat biar bisa punya lebih banyak waktu ngobrol sebelum pelanggan lainnya datang. Suatu pagi, suasana kedainya lagi agak sepi. Hanya aku dan satu orang bapak-bapak duduk di pojok. Dia, barista itu, lagi nyapu bagian dekat meja bar. Pas aku masuk, dia langsung senyum terus bilang, "Hari ini aku bikinin kopi spesial ya, campurannya sedikit beda. Tapi menurutku kamu bakal suka." Aku cuma ngangguk sambil duduk di kursi bar karena penasaran. Sambil bikin kopi, dia cerita kalau semalam dia agak capek karena pulang telat. Aku refleks bilang, "Kalau capek jangan maksain, nanti sakit." Dia spontan ketawa kecil. "Loh, itu kan kalimat andalan aku ketemu kamu." Aku juga ikut ketawa. Gak ngerti kenapa, tapi percakapan sederhana kayak gitu selalu bikin hati aku hangat. Waktu kopinya selesai dan dia taruh di depan aku, dia bilang pelan, "Kalau kamu mau, nanti setelah pulang kerja kita bisa ngobrol lebih lama. Aku tutup kedainya agak cepat hari ini." Aku kaget dong, deg-degan banget. Tapi entah kenapa mulutku refleks jawab, "Boleh, asal kamu gak bosan dengar cerita aku." Dia cuma tersenyum. "Gak akan, aku malah nungguin," kata dia. Hari itu kerjaan di kantor bener-bener gak masuk ke otak. Lisa sampai bilang, "Astaga, kamu senyum terus dari tadi." Aku akhirnya cerita kalau nanti sore mau ngobrol lebih lama sama barista itu. Lisa langsung heboh. "Ya ampun, kamu ditembak kayaknya nanti." Aku hanya tertawa sambil pura-pura santai. Padahal di dalam hati rasanya kayak ada ribuan kupu-kupu yang terbang berisik. Jam 5 sore, aku turun ke lobi. Napasku rasanya pendek kayak grogi. Begitu buka pintu kedainya, dia udah berdiri di belakang meja dengan apron setengah dilepas, kayak udah siap closing. "Pas banget," katanya sambil senyum seperti biasa. Aku duduk dan dia ikut duduk di depan meja, bukan lagi di balik bar kayak biasanya. Awalnya kami ngobrol soal kerjaan, cuaca, hal-hal kecil, sampai tiba-tiba dia diam sebentar dan bilang, "Aku tahu ini mungkin tiba-tiba, tapi setiap hari lihat kamu datang pagi-pagi ke sini dan nyapa dengan senyuman, itu beneran bikin hari aku jadi lebih baik." Aku langsung diam, rasanya jantung mau copot. Dia lanjut, "Makanya aku berharap kedai ini gak cuma jadi tempat kamu beli kopi, tapi juga tempat yang selalu kamu datangi karena kamu nyaman. Dan aku juga berharap orangnya bukan cuma barista biasa buat kamu." Aku nunduk, pipiku panas. Aku pelan-pelan angkat kepala, senyum dan bilang, "Aku juga ngerasa nyaman, bahkan lebih dari yang biasa aku jelasin." Dia akhirnya senyum lega. "Berarti boleh ya kalau aku berharap lebih?" Aku jawab pelan, "Boleh. Malah dari dulu aku nungguin kamu ngomong gitu." Sejak hari itu, kopi pagiku gak pernah lagi terasa pahit. Bukan karena dia menambahkan gula, tapi karena setiap tegukan selalu ditemani dengan rasa yang jauh lebih manis daripada apapun. Perhatian, canda ringan, dan perasaan yang perlahan-lahan tumbuh jadi lebih dari sekedar kebiasaan.